perlu diperhatikan bahwa orang dulu itu memang, karena ini disampaikan dulu, sahabat itu alim Quran, artinya memang menguasai Quran, baik bacaannya atau hafalannya. Kalau pada zaman sahabat dia juga sebagai seorang ahli dalam bidang fikih ya. Artinya kedua-duanya dimiliki. Kalau sahabat dua-duanya dimiliki. Jadi kalau di kalangan sahabat tidak ada masalah, karena memang orang yang ahli Quran itu ya juga dia ahli fikih pada zaman itu. Yang lalu menjadi perdebatan itu kalau saat ini, karena memang ada orang yang hafalannya bagus, bacaannya bagus, terus tartil, tapi penguasaan fikihnya juga tidak maksimal. Ada orang yang maksimal penguasaan fikihnya, tetapi bacaannya tidak seindah yang tadi itu, atau hafalannya ya tidak banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang tentang berjamaah, siapa yang berhak atau lebih berkompeten untuk menjadi imam. Jadi yang didahulukan untuk dijadikan imam itu siapa, dengan kompetensi seperti apa? Al-mas'alatul ula al-ahaqqu bil imamah. Jadi yang paling berhak untuk jadi imam. Ikhtalafu fi man aula bil imamah. Ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang lalu berhak untuk didahulukan jadi imam. Faqala Malikun ya ummul qauma afqahuhum la aqra'uhum wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah. Jadi menurut sebagian ulama, yaitu dari Imam Malik, terus mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, itu menyampaikan bahwa yang didahulukan jadi imam itu adalah orang yang faqih, orang yang ngerti tentang fikih, yang paling ngerti tentang hukum-hukum Islam, bukan orang yang paling baik bacaannya, kuat hafalannya dan terkait dengan Quran, itu bacaan, terkait dengan bacaan. Jadi yang didahulukan orang yang paham hukum Islam, terutama hukum tentang sholat, daripada orang yang bacaannya bagus. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki serta Abu Hanifah. Wa qala Abu Yusuf wa Tsawri wa Ahmad ya ummul qauma aqra'uhum. Sedangkan menurut Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah, wa Tsawri dan Imam Ats-Tsawri, terus ada Imam Ahmad bin Hambal, ini dikatakan bahwa yang diutamakan jadi imam itu orang yang bacaannya bagus. Jadi aqra'uhum itu adalah ahsanuhum tilawatan wa tartilan lil Qur'an wa aktsaruhum Qur'anan. Jadi orang yang dikatakan aqra'uhum itu yaitu orang yang
bacaannya bagus, tartil, terus banyak hafalannya. Itu yang didahulukan menurut mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, kalau yang pertama tadi itu yang penting dia orang yang alim fikih, artinya ngerti hukum. Tidak mempertimbangkan apakah bacaannya enak didengar, apakah cempring, itu tidak diperhitungkan. Pokoknya dia memang orang yang alim dalam bidang fikih. Apakah banyak hafalannya atau tidak, itu tidak menjadi pertimbangan. Yang menjadi pertimbangan adalah bahwa dia alim dalam bidang fikih, ya. Sehingga hukum-hukum terkait dengan sholat dan lain-lain itu yang paling paham. Nah, kalau yang kedua itu menurut Imam Ahmad, yaitu orang yang paling menguasai Quran, ya, bacaannya yang enak didengar, terus dia tartil baca Qurannya, terus hafalnya paling banyak, itu yang menjadi imam itu. Nah, cuma yang lalu yang sekarang yang umum itu tentu yang hafalannya aqra'uhum, jadi orang yang memang bacaannya bagus, hafalannya bagus, terus dia tartil dan enak untuk didengar itu. Kalau ada orang yang lalu alim tapi kok ya cempring, itu ke jamaah nampaknya tidak enak. Itu kan bisa membuat orang, apalagi kalau lalu imam subuh, ya bisa membuat ngantuk kan. Nah, tetapi itu yang memang terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ikhtilafuhum fi mafhumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi perbedaan pendapat itu karena memang ada hadis yang lalu itu nanti akan dipahami oleh para ulama berbeda. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrati sawa faqdamuhum islaman. Jadi ya, kata Nabi, kalau lalu ada pilihan-pilihan, maka yang menjadi imam itu adalah orang yang menguasai Quran, artinya aqra'uhum, orang yang ahli Quran. Terus jika ada dua orang yang sama atau lebih, maka dicarilah orang yang paling tahu tentang sunnah, tentang hadis Nabi. Jika lalu ada yang sama Qurannya ya sama, terus tentang pengetahuannya tentang hadis ya sama, maka dipilih yaitu orang yang paling awal hijrah. Ini terkait dengan orang-orang di zaman awal, sahabat. Jadi orang yang paling awal hijrah. Kalau lalu hijrahnya sama, maka didahulukan mana yang lebih dahulu Islam. Nah, itu pilihan-pilihannya. Jadi, nah lalu yang menjadi permasalahan dalam aqra'uhum itu, apa yang dimaksud adalah orang yang paham Quran, ngerti hukum-hukum yang ada di dalam Quran, atau yang dimaksud adalah orang yang bagus bacaannya, banyak hafalannya, dan membacanya itu dengan begitu indah, dengan tartil itu. Apakah itu yang dimaksud? Maka itulah yang lalu menjadi perbedaan di kalangan ulama, sehingga ada yang memakai misalnya lalu dia kok ya alim dalam bidang hukum, misalnya hukum Islam, maka itu dipakai meskipun hafalannya yaitu saja itu. Nah, ada yang lalu tidak alim dalam bidang fikih, dalam misalnya hukum-hukum terkait misalnya sholat, tetapi karena bacaannya indah dan tartil juga dia hafal Quran misalnya, lalu itu yang dipakai. Dan inilah pendapat Imam Ahmad bin Hambal.
Jadi kedua-duanya memang pernah sudah diterapkan di banyak masjid ya. Ada yang lalu mempergunakan itu, ada yang mempergunakan orang yang paham tentang fikih ya. Nah, cuma yang memang perlu diperhatikan bahwa orang dulu itu memang, karena ini disampaikan dulu, sahabat itu alim Quran, artinya memang menguasai Quran, baik bacaannya atau hafalannya. Kalau pada zaman sahabat dia juga sebagai seorang ahli dalam bidang fikih ya. Artinya kedua-duanya dimiliki kalau sahabat, dua-duanya dimiliki. Jadi kalau di kalangan sahabat tidak ada masalah, karena memang orang yang ahli Quran itu ya juga dia ahli fikih pada zaman itu. Yang lalu menjadi perdebatan itu kalau saat ini, karena memang ada orang yang hafalannya bagus, bacaannya bagus, terus tartil, tapi penguasaan fikihnya juga tidak maksimal. Ada orang yang maksimal penguasaan fikihnya, tetapi bacaannya tidak seindah yang tadi itu, atau hafalannya ya tidak banyak itu. Nah itu, jadi yang berkembang tentu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu bahwa yang jadi imam itu orang yang indah bacaannya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah imamatus shabi, yaitu bagaimana kalau yang jadi imam itu anak-anak. Ikhtalafan nas fi imamatis shabi alladzi lam yablugh al-huluma idza kana qari'an. Jadi bagaimana pendapat terkait dengan anak-anak yang jadi imam, yang belum sampai baligh, jadi belum baligh dia. Maka menurut mazhab Syafi'i fa ajaza dzalika, jadi membolehkan tentang itu. Jadi seorang anak-anak jadi imam itu boleh, boleh. Jadi ini yang pendapat Imam Syafi'i. Wa mana adzalika qaumun mutlaqan wa bihi qala Daud. Jadi menurut Imam Daud, maka Daud ad-Dhahiri, maka tidak boleh seorang anak-anak menjadi imam. Yang boleh jadi imam itu orang yang sudah baligh. Jadi kalau belum baligh, maka sekalipun misalnya ahli fikih misalnya, terus bacaannya bagus, indah, hafalannya ya 30 juz, maka menurut Daud ad-Dhahiri itu tidak boleh jadi imam. Ulama yang lain, yaitu diantaranya Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mengatakan yang boleh itu wa ajazahu qaumun fin nafli, jadi boleh kalau sholat sunnah, tetapi tidak boleh walam yujizuhu fil faridah, tetapi tidak boleh kalau itu sholat fardu. Artinya kalau sholat tarawih menurut Imam Ahmad ya tidak apa-apa. Tetapi kalau sholat isya itu berarti tidak boleh, karena yang tidak boleh itu yang fardu. Jadi kalau yang tidak fardu itu boleh. Nah ini yang lalu menjadi permasalahan. Jadi ada, karena memang dulu ada hadis dari Amr bin Salimah yang mengatakan bahwa dulu ada seorang anak kecil itu jadi imam di kaumnya. Jadi pernah terjadi. Jadi itu juga yang menjadi dasar kebolehan bahwa seorang anak-anak boleh jadi imam. Jadi tentu kalau seperti itu, anak itu memang lebih
bagus bacaannya, mungkin lebih ngerti, lebih paham tentang hukum misalnya, lalu dia dijadikan imam di daerah itu. Nah itu boleh menurut Imam Syafi'i, tetapi tidak boleh kalau menurut Abu Hanifah, kecuali untuk sholat sunnah saja. Nah itu terkait dengan anak-anak untuk jadi imam. Nah sekarang orang yang fasik ya, imamatul fasik, orang yang fasik jadi imam seperti apa? Faraddaha qaumun bitlaqin. Jadi menurut mazhab Ahmad dan Imam Malik itu tidak boleh seorang yang fasik itu jadi imam. Orang yang fasik itu termasuk orang-orang yang sering melakukan dosa, itu termasuk orang yang fasik. Jadi orang fasik itu tidak boleh. Tetapi menurut Abu Hanifah wa ajazaha qaumun bitlaqin. Menurut Abu Hanifah boleh. Jadi orang fasik itu boleh jadi imam. Sehingga ya, ini kalau memang tidak ada sama sekali ya. Jadi ada yang membolehkan orang fasik itu jadi imam, ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh gitu. Masa orang fasik jadi imam? Nah, tentu ini masalah kalau jadi imam, karena tentu jamaah itu akan mempermasalahkan. Maka lebih baik dihindari, kalau mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik, dihindari orang-orang fasik itu jadi imam. Cuma tentu tidak boleh menghakimi orang lain bahwa dia fasik. Kita tidak tahu bahwa dia fasik atau tidak. Maka tentu tidak boleh menghakimi orang lain sebagai orang yang fasik gitu. Nah, di sini tentu tidak boleh orang si A itu fasik tidak boleh jadi imam, tidak bisa, kecuali jelas-jelas di depan mata bahwa dia memang termasuk orang-orang yang fasik gitu. Itu terkait dengan terkait dengan tiga golongan yang keberadaannya sebagai imam diperdebatkan oleh para ulama. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ya. Kalau zaman sekarang ada yang bacanya bagus, kemudian tadi, tapi itu pada waktu salat fokus kepada bacaan dan hafalan yang bagus. Lebih dulu yang mana dibandingkan yang kurang bagus bacanya, tapi dia fokus kepada Ustaz. Jadi sekarang ada dua orang yang berbeda. Kira-kira dari mana ya tahu bahwa dia fokus dengan bacaannya, yang satu fokus dengan husuk dengan salatnya, kan begitu kan ya? Ada orang yang satu dia bacaannya bagus, tetapi menurut pandangan dahirnya orang di belakangnya bahwa dia fokus dengan bacaannya. Cuma ada orang yang lalu tidak, hafalannya tidak banyak misalnya, yaitu itu saja, tetapi salatnya ya kok husuk itu. Nah kalau lalu pertimbangannya itu jamaah, itu mesti kan akan mengambil yang enak didengar, enak rasanya didengar. Kecuali orang itu terbiasa sama-sama husuk, sehingga ketika imam ini husuk, maka itu sebenarnya berefek terhadap makmum. Ada seorang ulama yang memang husuk kalau salat husuk betul. Jadi husuk betul, tapi bacaannya yaitu bacaannya pendek-pendek, tapi sholatnya lama meskipun pendek. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Darussalam masih lamaan dia kalau sholat akhirnya selesainya lebih lama dia, meskipun suratnya pendek.
Tetapi karena sujudnya lama, rukuknya lama, itu dinikmati betul. Nah, orang-orang itu ya senang, ya memang jamaahnya ya husuk-husuk semua memang husuk-husuk semua. Karena kalau tidak husuk tidak kedia, karena memang agak lama kalau sholat itu. Bahkan orang-orang di sekitarnya itu juga tidak ke masjid itu, karena memang agak lama dan memang orang yang memang niat mau sholat betul itu. Nah, sekarang mana pilihan-pilihan itu? Nah, pilihan-pilihan itu, kalau lalu kondisinya tidak tidak dalam kondisi semuanya itu ya senang terhadap bacaan yang didengar itu enak, maka tidak apa-apa lalu pilihannya orang yang husuk tadi. Tapi kalau masyarakatnya itu ternyata memang perlu mendengar bacaan itu indah dan tartil, maka tentu pilihannya yang ahli tadi, jadi bacaannya itu bagus itu. Dan nampaknya hari ini itulah yang di mana-mana kita alami. Jarang orang yang, karena orang ada yang tadi saya ceritakan, orang yang imam jadi husuk dan yang di belakangnya husuk, ya suaranya juga cempring, tidak enak didengar. Tidak menyenangkan untuk didengar gitu. Tetapi kalau ingin lalu membangun sama-sama husuk, membangun keheningan betul, itu yang memang imam yang tadi yang husuk itu, yang husuk betul itu. Artinya karena berhubungan orang sholat, orang memahami sesuatu itu terkait dengan rasa juga, bukan dengan ilmu, bukan hanya ilmu. Pertama, orang paham terhadap sesuatu. Yang kedua, rasa itu ikut apa enggak. Orang paham tentang sholat itu, bahwa sholat itu ya rukuk kepada Allah, ya sholat itu sujud kepada Allah. Nah, orang itu merasa enggak bahwa dia sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Nah, itu yang lalu bisa membuat orang itu husuk, hening itu. Nah, kalau lalu imamnya itu sering menampilkan itu, maka makmum dengan tersendirinya akan terkondisi semua. Nah, sama dengan itu. Nah, ketika orang ini sudah meninggal, maka tidak sama dengan penggantinya itu, tidak sama. Tidak sama dengan yang saat kiai itu ada. Karena memang rasa tidak bisa diajarkan. Ilmu bisa diajarkan, tetapi dzauq, rasa itu tidak bisa diajarkan. Itu tentu karena karunia Allah. Ya sulit memang kalau lalu itu diterapkan hari ini, memang agak sulit. Ya kok ada imam, masa saya mau salat imamnya kok ya cempring suaranya itu ya tentu ke jamaah tidak enak. Tetapi juga tidak lalu mengambil tiba-tiba anak-anak hafal Quran, anak-anak jadi imam. Itu juga tidak pas. Mungkin jalan tengahnya itu ya baca Qurannya yang bagus, ya hafalannya bagus, tapi juga dikira-kira dia juga sholatnya ya dalam pandangan orang itu ya juga bagus, artinya husuknya itu agak kelihatan gitu. Itu barangkali itu. Ada yang lain? Saya kira itu. Nanti selanjutnya kita akan membahas apakah perempuan itu boleh jadi imamnya laki-laki. Kalau imamnya laki-laki, jamaahnya laki-laki, itu tidak ada masalah. Tapi apakah kalau lalu jamaahnya laki-laki kok ya jadi imam perempuan? Nah, itu masalah. Jadi barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.